Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Hizki Ian Arifki. Saya mahasiswa dari STIE Semarang, kelas manajemen B karyawan, dengan NPM 2102010290. Ingin mempresentasikan hasil video saya sebagai pemenuhan tugas dari Ibu Rihan Hafisni selaku dosen dari mata kuliah manajemen mutu. Yang pertama, definisi pengendalian mutu. Mutu dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian, tergantung pada sudut pandang penggunaannya. Beberapa definisi pengendalian mutu yaitu yang pertama, suatu gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang tersurat atau yang tersirat dari pelanggan. Spesifikasi dan standar yang memenuhi persyaratan pelanggan. Dan yang ketiga, kemampuan produsen untuk memuaskan pelanggan pada tingkat biaya yang kompetitif. Selanjutnya, sejarah perkembangan pengendalian mutu. Mutu mulai dikenal sejak 4000 tahun yang lalu ketika bangsa Mesir kuno mengukur dimensi batu-batuan untuk membangun piramida. Bagian evolusi atau tahap perkembangan pengendalian mutu. Yang pertama, evolusi inspeksi, yaitu pemeriksaan pada hasil produksi dimulai pada tahun 1920 oleh para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi ini tidak independen, sehingga sering diabaikan ketika menyerahkan hasil pemeriksaan atau pengukuran. 2. Pengendalian mutu. Dimulai tahun 1940 pada saat Perang Dunia Kedua yang mengharuskan produk militer bebas dari cacat. Pemeriksaan produk terus dilakukan selama proses produksi. Bagian quality control dilakukan secara independen dan mulai menggunakan prinsip statistik atau pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, pemastian mutu. Mulai dilakukan analisis yang mendalam atas hasil statistik pemeriksaan produksi. Diterapkan pada seluruh bagian organisasi dan bagian QI independen dan fokus untuk memastikan proses dan mutu produk. Melaksanakan audit operasi, pelatihan, analisis kerja, teknis, dan membuat petunjuk operasi. 4. Manajemen mutu. Pemastian mutu atau QI hanya memastikan pelaksanaan pengendalian mutu, tetapi belum ada upaya peningkatan atau perbaikan. Dalam manajemen mutu, di samping audit, juga diadakannya evaluasi serta perencanaan perbaikan. Dan yang kelima, manajemen mutu terpadu. Dalam perkembangan secara menyeluruh, ternyata yang mempengaruhi kepuasan pelanggan bukan hanya fungsi produksi saja, tetapi seluruh individu dalam perusahaan ikut andil dalam proses produksi. Bagan atau gambaran proses pengendalian mutu. Pertama, kita mengidentifikasi standar yang relevan, setelah itu mengevaluasi keseluruhan kinerja proses untuk menjamin kesesuaian dengan seluruh standar mutu. Dan yang terakhir, memantau dan mengevaluasi hasil dari tiap tahap proses dan merumuskan tindakan perbaikan agar tidak berulang kesalahan yang sama. Selanjutnya, tujuan pengendalian mutu. Tujuan utama dari pengendalian mutu adalah yang pertama, sebagai tindakan pencegahan atau prevention dan bukan perbaikan. Yang kedua, mencegah pembuatan produk yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi atau menghentikan jasa yang tidak berguna sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, melakukan audit mutu. Pengertian audit mutu merupakan kegiatan pemeriksaan mutu yang dilakukan oleh bagian yang independen, baik di dalam perusahaan, internal audit,
maupun di luar perusahaan, external audit. Model audit mutu ada dua, yaitu tradisional dan modern. Berikut adalah beberapa ciri dari model audit mutu tradisional dan modern. Yang pertama, tradisional. Audit mutu tradisional cenderung mencari kesalahan dan tidak merumuskan perbaikan. Jika terjadi kesalahan, harus diulang prosesnya. Hasilnya berupa daftar kesalahannya saja. Yang kedua, audit mutu modern. Pengujian sistematis dan independen untuk menentukan apakah hasilnya telah memenuhi standar yang telah direncanakan dan apakah standar tersebut telah diterapkan secara efektif. Jika terjadi kesalahan, maka harus dicari penyebabnya sehingga dapat dicegah terjadinya kesalahan lagi. Hasilnya berupa NCR, Non-Conformance Report atau laporan ketidaksesuaian. Tujuan dari pelaksanaan audit mutu. Yang pertama, menentukan status mutu produk terhadap persyaratan yang ditentukan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang peningkatan mutu. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Dan yang terakhir, memberikan data untuk pengambilan keputusan pimpinan. Istilah-istilah dalam audit mutu. Yang pertama adalah auditor, yaitu seseorang yang mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan audit mutu yang telah bersertifikat. Yang kedua, audit, yaitu organisasi yang diaudit. Dan yang ketiga adalah klien atau seseorang yang meminta untuk diaudit. Kapankah melakukan audit mutu? Jika ada perubahan yang signifikan dalam organisasi, kebijakan dan teknologi, maka baiknya melakukan audit mutu. Dan yang kedua, jika hasil audit terakhir mengharuskan untuk diadakan audit lagi. Tahapan audit mutu. Yang pertama, sequence audit, untuk menentukan ada atau tidaknya sistem mutu pada tempatnya, atau audit terhadap dokumen-dokumen. Yang kedua, compliance audit, yaitu pelaksanaan audit secara lebih dalam meliputi prosedur, instruksi kerja, pelaksanaan kerja, dan dokumen pendukung. Demikian hasil presentasi dari video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penayangan video dan mohon maaf atas segala kekurangan pada tutur kata yang tidak berkenan dan tidak tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.